Oke, talking with us, Senat PP3IP, PASIS periode 2, gelombang 1, tahun 2020. Thank you untuk waktunya semua teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, PP3IP ini punya studio yang menarik untuk buat podcast seperti ini. Jadi memang perubahan itu penting ya, banyak banget perubahan, apalagi ini udah zamannya teknologi. Jadi penting sekali memang untuk membuat hal-hal seperti ini supaya menjadi menarik. Nah, kita punya title itu yang akan bersambung terus, judulnya From Cement to. From Cement to. Kenapa From Cement to? Artinya dari cloud menjadi. Apa sih maksudnya menjadi apa ini? Nah, ini kita harus kita gali, kita cari narasumbernya yang cloud yang telah menjadi profesi-profesi yang lain. Oke. Nah, kita kedatangan tamu nih. Narasumber ini pemilik perusahaan dan katanya dia udah mengarungi samudra, udah jalan-jalan lebih dari 50 negara. Bisa 50 negara, saya belayar aja mungkin bisa dihitung, cuma berapa benua aja saya waktu itu. Oke, kita kedatangan tamu, Mr. Andi Novianto. How are you? I'm fine, thank you. Mr. Andi juga namanya sama ya, betul ya Pak ya? Kalau orang yang udah lebih dari 50 negara harus bahasa Inggris ya. Ya gitu Pak. Mas Andi, kenapa nih pakai nama Andi juga deh? Ini orang tua yang kasih. Oke, Mas Andi ini kelahiran dari mana sih kira-kira? Saya dari Jogja. Jogja ya? Jogja. Asli Jogja. Oke, Jogjanya di Sengundi. Saya di Bantul. Bantul ya? Saya di Bantul. Memang itu lokasi-lokasi yang namanya Jogja itu kan tempat wisata semua ya? Iya. Itu dari kecil kayaknya memang suka jalan-jalan. Oke, waktu belajar kemana aja nih Mas Andi nih? Kebetulan saya di domestik, saya di Pertamina Shipping, jadi lainnya cuma dalam Indonesia saja. Dari kadet saya di Indonesia aja, dari situ saya terobsesi, saya pengen di luar negeri. Tapi maksudnya saya tadi dapat informasi dari tim kreatif ini yang lucu-lucu ini. Iya. Katanya udah jalan-jalan 50 negara kok, tapi belayarnya cuma domestik gitu. Iya, alhamdulillah saya dikasih kesempatan setiap cuti atau setiap turun kapal, saya sempat buat refreshing, jalan-jalan sendiri ya. Kerja iya benar. Itu saya sudah hampir 65 negara. Oh, 65 ya. Mudah-mudahan dikasih umur panjang bisa 100. Waduh, amin. Baika udah berapa negara Baika? Oh, saya belum. Ada belum, baru Indonesia. 65 negara loh. Buset. Teman-teman ini 65 negara. Andi Novianto ini udah jalan-jalan. Oke. Nah, kenapa nih Mas Andi ini bisa sampai 50 negara itu kenapa? Gimana ceritanya? Jadi dari kadet melihat kawan-kawan berlayar sampai jauh gitu. Kenapa saya dapatnya kapal dalam negeri gitu ya? Oh, senang ya? Iya. Nah, dari situlah. Dari situ setelah turun dari kadet, pertama kali saya keluar negeri ke negara tetangga gitu. Mana tuh? Di Singapura sama Kuala Lumpur waktu itu pertama kali. Tahun 2011. Itu udah jadi perwira itu ya? Belum, masih jadi kadet. Oke. Terus kemudian kerja pun keterimanya di kapal dalam negeri. Tidak dikasih kesempatan, belum dikasih kesempatan. Terus akhirnya karena dari niat pengen jalan-jalan, setiap gajian nabung sedikit, akhirnya pas waktu turun dari kapal saya baru jalan-jalan. Karena niat pengen jalan-jalan. Ya,
pengen niat jalan-jalan, bukan kerja ya. Nggak kayak kita ya. Saya juga pernah beberapa kali jalan-jalan sih, tapi nggak sampai 50 negara juga jalan-jalannya. Oke, nah maksudnya kok bisa jalan-jalan? Itu kerja apa bisnis? Apa jadi guide? Apa gimana tuh ceritanya tuh? Nah, dari situ, dari jalan-jalan itu tadi, dari satu negara ke negara lain, kok lama-lama ketagihan. Ya, benar, ketagihan. Kalau udah satu negara satu ini, pengen lagi ke sana gitu. Setiap kali berulang seperti itu, kan sekarang kan zamannya udah sosial media kan ya. Ya, wajib lah kita posting pamer diri gitu kan. Bukan pamer lah, dia menunjukkan eksistensi lah. Benar seperti itu. Nah, dari situ orang mulai tahu, kok ini suka jalan-jalan gitu. Dari yang model backpacker atau yang model high class juga ada, pernah gitu maksudnya. Jadi dari situ mulai jalan, terus orang mulai kenal kalau saya orangnya suka jalan. Nah, dari situ banyak yang mau gabung. Mas, kalau jalan ikut dong, saya belum pernah kesini gitu. Nah, oke lah, mumpung ada temennya, biasanya kan jalan sendiri. Dan di situ kita masih share cost, itu iuran berapa habisnya, nanti kita bagi bareng-bareng gitu kan. Nah, dari situ jalan dari satu negara ke negara lain, akhirnya banyak orang yang tahu. Banyak orang yang suka. Mas, ayo lagi jalan ke sana dari mulut ke mulut. Nah, dari situ saya lihat ada peluang bisnis nih. Dari situlah akhirnya sampai saat ini saya punya perusahaan yang bergerak di tour and travel. Tour and travel. Ya. Kemudian saya mendirikan perusahaan itu benar-benar yang tidak tahu apa itu perusahaan, gimana caranya dirikan perusahaan, gimana caranya membangun akte pendirian, itu benar-benar dari nol. Karena yang modal awal saya itu cuma taunya jaga di kapal, jalan-jalan, udah itu aja. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah saya sudah ada 3 cabang. Udah punya cabang juga? Iya, sudah ada 3 cabang. Kemudian dari situ saya mulai apa ya istilahnya ya? Apa itu? Mulai dikenal. Mulai dikenal. Bentar, cuma waktu pertama bikin perusahaan nggak tahu apa-apa, terus gimana akhirnya tahu dari bantuan pemerintah apa gimana? Kalau bisa akhirnya kan belajar tuh, akhirnya bikin perusahaan itu kan nggak gampang ya? Iya, saya nanya gitu. Cuma karena desakan, ayo kamu perlu legalitas nih, karena kalau kita pergi, kalau ada legalitas itu kan lebih nyaman gitu. Kalau kita keluar gitu ada yang menjamin. Terus akhirnya nanya kawan gimana apa namanya itu buat perusahaan, dari mulai akte pendirian, terus saya ngurus sendiri ke penanaman modal. Itu benar-benar pemerintah waktu itu masih kasih free, tidak ada biaya. Iya, benar free. Jadi benar-benar perusahaannya itu yang kalau dibilang tanpa modal sepeser pun karena dari kepercayaan konsumen semua, kepercayaan loyal customer dari tour saya. Jadi pintar-pintar melihat peluang bisnis. Nah ini kan kalau travel itu kan memang saya ya, waktu saya pertama kali mau belajar itu emang mindset saya tuh pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah terus mas buka usaha travel, cuman logikanya itu kan kalau misalnya kita bawa orang cuma 1-2 orang, ya ada rugi kita usaha mas. Itu harus berapa orang minimal? Kalau untuk sebuah trip gitu ya, kita sekarang lebih kerennya namanya open trip gitu. Open trip, Ya, open trip. Kalau travel atau tour itu kayaknya untuk perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Kalau open trip ini lebih kayak kita meminimalkan cost yang ada, jadi bisa ditekan budgetnya jadi lebih murah.
Jadi kalau untuk sekali open trip misalnya kita bawa ke Eropa itu 10 sampai 15 orang bisa jalan. 10 minimal bisa? Iya, bisa. 10? Ada 10 orang nggak di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 20 nih pas nanti. 10 ya? Iya. Oke, nanti saya promoin ya. Oke Mas Andi, kan nggak gampang ya usaha itu, nggak gampang lah untuk memulai sebuah usaha. Artinya yang ada di mindset kita itu, usaha itu butuh modal berapa sih? Maksudnya Mas Andi ini karena emang keturunan orang yang berlebih, atau emang gaji di kapal gede sehingga bisa bikin usaha, atau gimana nih? Memulai bisnis ini pasti usaha itu butuh modal gitu. Saya dari keluarga biasa juga, makanya saya jadi pelaut. Oh. Katanya pelaut gajinya gede gitu kan ya? Katanya. Iya, katanya. Dari situ saya nabung sedikit. Modal saya bukan buat diriin perusahaan, tapi buat jalan. Oh, jadi modalnya artinya buat traveling Ya, buat traveling sendiri, solo traveling, backpackeran, nginep di dormitory, bawa rice cooker, mungkin Oh, seperti lihat itu ini ya, bawa rice cooker gitu kan, bawa beras, bawa Indomie gitu. Itu kalau ketemu bisnis orang kan ya biasa banget. Betul. Oke, jadi modalnya untuk jalan-jalan itu dulu ya? Untuk modalnya untuk jalan-jalan itu dulu. Oke. Nah, terus udah jalan kayak begitu sampai berapa tahun itu usaha? Dari 2011 kan tadi ya? Ya, saya mulai eksis jalan itu setelah lulus lulus kuliah 2012, terus keterima di perusahaan pelayaran 2013 mulai jalan-jalan yang agak jauhan gitu. Oh, gitu. Eropa, Afrika dan Nah, sebagainya. waktu 2011 sampai 2013 itu yang mulai merasakan profit di tahun berapa? Mulai ada profit lah ya. Mulai ada profit dalam perusahaan atau Profit gimana? dalam secara personal lah. Oh, Rasanya untung nih ternyata nih. Jalan-jalan bisa menguntungkan nih misalnya gitu. Itu belum lama ini, baru mulai tahun 2017. Berarti setelah 2011 sampai 2017 itu adalah masa trial. Ya, masa trial saya pergi dari suatu negara ke negara mana gitu. Lama juga. Jadi prinsip saya gini, saya berani buka open trip atau tour kemana gitu, harus saya kunjungi dulu. Iya. Wajib. Jadi nggak asal buka ini, buka itu, tapi saya sendiri belum pernah. Iya, daripada kita Bukan gua banget. katanya. Ya. Katanya di sana bagus tuh. Harus Oh, datang dulu ya. Iya, harus datang dulu. Iya, katanya di Apple bagus. Cuman saya katanya aja Mas. Banyak ya. bisa tenang aja. Lumayan kan di Apple kan. Oke, Mas Andi. Nah, apa namanya? Kalau Mas Andi misalnya waktu berlayar nih, emang berlayar kurang apa sampai bikin usaha? Kenapa sih bisa jadi pelaut terus usaha travel? Emang gaji di kapal kurang? Gaji udah berapa sih? Udah di atas kepala gua pun ya? Ya apa ya? Yang gua tahu pelaut itu gajinya gede. Pelaut itu gajinya udah bagus sebenarnya. Cuma memang kadang-kadang kita manajemen keuangan yang kurang gitu. Nah ini contoh bagus ini supaya banyak pelaut tahu menginvestasikan uangnya mau kemana lah, mau diapain, mau di mana ya Mas ya, betul ya? Saya juga pengen nunjukin bahwa saya ada dunia lain gitu loh. Dunia lain bukan dunia lain itu ya. Maksudnya ada dunia yang baru yang harusnya kita bisa juga masuk di dalam itu karena terbuka semua Iya, gitu. Nah maksudnya waktu gaji memang kurang gitu. Waktu pertama kali diterima jadi perwira di Pertamina, itu gaji saya udah 2 digit. Kemudian naik, sekarang udah 3 digit. Oh udah 3 digit. Alhamdulillahnya udah 3 digit. Sebenarnya intinya udah cukup lah ya. Udah cukup Nah, untuk gitu. kan udah berkeluarga nih ya. Hmm, Kalau berkeluarga berarti ada istri. iya, Istri mendukung mana nih? Ini 3 digit bukan sedikit nih Mas. iya. Kepala 3 nih ya. Artinya bisnis or job on board. Pilih mana? Kalau menurut istri nih, menurut istri Iya. itu biar deket terus, maksudnya bisnis aja lah gitu. Tapi
saya ngikut saran orang tua. Kebetulan saya masih ingat banget sampai sekarang itu. Dulu dibela-belain sampai jual sapi buat nyekolahin kuliah gitu. Jadi sayang kalau ijazahnya nggak kepake. Iya, karena udah pakai seragam. Iya, benar gitu. Artinya masih tetap jalan lah ya. Masih tetap jalan selama masih bisa jalan 2 gitu. Jalanin aja. Kan sebagai pengusaha, maksudnya nggak mengganggu kalau kita kerja di tempat lain, kerja juga di tempat lain itu yang mengganggu kan harus milih sama. Iya, benar. Ini kan usaha. Nah, makanya itu kita tuh jadi pengusaha tuh enak ternyata. Ini saya akan mengundang banyak lagi narasumber buat bisa membuka mindset para pelaut. Banyak banget pelaut yang ternyata udah jadi pengusaha. Cuma kita nggak tahu kisah-kisah inspiratif mereka nih, gitu. Nah, ngomong-ngomong inspiratif, ini kira-kira inspirasi dari siapa? Apa karena memang niatmu ya? Dalam atau ada tokoh yang Mas Andi lihat, wah dia inspirasi gua nih, gitu. Kalau tokoh nggak ada itu. Niat Emang hobi niat. hobi jalan. Mulai dari awal jalan sampai ada perusahaan itu bener-bener yang bener-bener dari nol, nggak punya pengalaman apa-apa. Manajemen pun baru belajar sekarang ini manajemen. Dengar-dengar ada usaha lain ya? Ini saya dengar-dengar. Soalnya kan saya sebelum ngundang orang ke sini tuh udah ngorek-ngorek dulu nih. Katanya punya kebun vanili juga ya? Kebun vanili. Alhamdulillah ini baru mulai. Oh, udah mulai. Ini Ya? selama pandemi ini benar-benar usaha tour and travel di seluruh dunia sangat berdampak. Nggak hanya perusahaan saya, tapi banyak yang sudah karyawan yang dirumahkan gitu. Alhamdulillah dari situ kayaknya otak bisnisnya mulai diasah, mulai dipikir lagi gimana caranya gitu. Sama. Kebetulan saya punya perusahaan makanan juga. Oh gitu. Apa itu namanya AM Foods. Oh gitu. Ya, AM Foods Indonesia. Itu karena sekarang lebih makanan itu kan nggak ada matinya usaha makanan. Jadi selain orang butuh terus lah itu seperti itulah. Makanya dari tour, dari kawan-kawan konsumen itu biasa lah kita tawarin repeat order kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang sampai punya beberapa perusahaan. Oh tuh kan bukan sembarangan, berarti kalau yang saya lihat memang fokus ya, fokus. Kalau misalnya itu udah jalan, udah bagus, tinggal ini aja auto ini aja kan, auto jalan aja kan, usaha-usaha itu kan. Iya. Tinggal gimana? Soalnya kita kayaknya sih udah diberikan apa ya, leadershipnya udah dapat kan. Iya. Dari Taruna atau perwira siswa ketika sekolah di BP3IP ini leadershipnya udah diberikan. Nah tapi peran istri ini dalam usaha-usaha ini gimana peran? Mendukung apa ikut bantuin? Penting Istri sekarang istri duduk manis saja. Iya udah ada yang handle semua. Di awal-awal pun sebelum kenal istri yang sekarang ini sudah ada duluan. Oh udah ada dulu ya. Udah ada duluan. Jadi istri udah terima. Udah tinggal jalan aja. Ya tinggal jalan aja. Nah kalau dalam keadaan seperti ini nih, oke lah misalnya keadaan sebelumnya kan sambil kerja, sambil belajar, sambil usaha. Nah itu ada gambaran nggak sih kalau misalnya omsetnya itu, kalau boleh nih, mumpung di depan layar, saya bebas. Jadi berapa nih kira-kira, ada gambaran nggak sih di angka berapa? Untung, omset deh, nggak usah untung ya. Omset untuk bisnis travel itu dari seorang pelaut ini loh. Kalau dibilang omsetnya banyak. Semoga tadi datengin orang pajak ya. Oke. Kita pernah dipajak kok. Lumayan lah. Artinya lumayan. Sebagai contoh aja nih, ketika kita buka open trip ke Eropa,
itu kisaran harga 19 sampai 20 juta jumlah peserta per orang. Dengan jumlah peserta ya taruhlah 50 orang nggak usah. Kalau bicara masalah omset sih lumayan. Artinya dibandingkan gaji di atas kapal masih tercover lebih ya dari. Saya itu mau turun ya gara-gara itu tadi mau berhenti di kapal karena ingat omongan orang tua, jadi saya ya udah oke lah jalan dua gitu. Karena tadinya mau fokus di darat, khususnya di bisnis ini. Terus akhirnya ya udahlah kita jalan dua sama masih bisa di handle gitu. Lagi pula memang ilmu ini juga penting juga. Siapa tahu one day bisa talking sama teman-teman, bisa buka perusahaan pelayaran kan? Iya. Karena kan bisnis manajemennya udah dapet, gitu tinggal gimana ngakalin perusahaan pelayarannya aja, gitu. Iya. Terus cabang-cabang yang tadi itu di mana aja? Oke, untuk kantor pusatnya ada di Jogja. Mungkin kawan-kawan semua teman-teman di Jakarta? Bukan. Oke. Buat teman-teman semua mungkin bisa search namanya AM Tour Travel. Oke, apa nih? Promo ya, promo sedikit. AM Tour Travel. Terus kantor cabangnya ada di Pontianak. Kemudian di Solo juga ada. Solo, Pontianak sama Jogja. Iya, sama Jogja. Berarti 2 kantor cabang. Di Jakarta cuma buat backup buat visa ya. Kalau misalnya kita pergi kan butuh visa kan. Oke. Ya, jadi backupnya di Jakarta ini cuma buat sortir, terus bantuin apply ke kedutaan gitu. Jogja, Solo, Jogja, Pontianak, sama Solo. Ya, benar-benar kantornya ada gitu. Teman-teman 3 kota itu silahkan langsung ke AM Travel, bisa hubungin Instagram sama YouTube kita. Oke, terus kira-kira ada berapa negara sih untuk destinasi dari AM Travel ini? Untuk destinasinya itu 5 benua semua ada. 5 benua semua? Iya, kita ada. Itu gimana sih cara nyari koneksi ke sana? Saya bingung. Kebetulan ini tadi sebelum saya buka itu saya wajib datang dulu. Di sana itu datang nggak cuma buat foto tapi survei lokasi, cari koneksi, cari relasi, seperti itu. Jadi dari mulai ujungnya apa ini? Iceland ujungnya paling Udah pernah. Jadi di sana ada aurora itu yang paling warna merah, biru, warna hijau, hijau di langit yang biru ya. sampai ujung selatan yang dunia di South Africa. Oh, Itu juga kita juga ada Cape Town. di sana ya, Cape Town. Oke, saya pernah lewat sih. Lewat aja. Keren di sana Pak. Iya, emang ngeliat dari jauh aja keren. Terus habis itu cuma bisa Google aja. Nah, ini teman-teman kita nanti ada giveaway, jadi tetap tonton terus nanti diberikan komentar terbaik. Nanti giveaway-nya apa? Tetap tunggu aja ya di sini ya, terus ya. Nah, oke. Nah, terus Mas Andi ini pakai tali-tali gini nih, tali apa nih artinya itu? Iya. Saya tahu sih sebenarnya, cuma kayak nonton ya. Ya, alhamdulillah dapat kesempatan mandat merah putih. Kalau di nasionalis. Kalau di BP3IP ini saya sebagai presiden komite English Commit. Jadi tugas saya itu memfasilitasi rekan-rekan yang kuliah di BP3IP untuk improve your English gitu. Karena kita saingannya bukan cuma di Indonesia aja, tapi kita harus foreign going seperti itu. Jadi English itu udah kayak makanan setiap hari. Jadi kita bentuk English Commit ini dalam English Club. Jadi buat rekan-rekan yang di BP3IP, setiap hari Kamis di minggu pertama dan minggu ketiga yang mau gabung di English Club, langsung hubungi ketua kelas masing-masing. Nanti kita akan sharing semuanya. Kita akan belajar bahasa Inggris juga di situ. Kita akan hadirkan narasumber
untuk belajar bahasa Inggris, memperdalam bahasa Inggris. Free ya? Free, semuanya free. Terus dapat Kalau- snack lagi. Kalau alumni datang boleh. Alumni datang, boleh lah, boleh ya. Ngomongin suasana. Sebenarnya kita kan Enggak, kan semua didukung oleh BP3IP juga. Iya, benar. Nah, Mas Andi balik lagi ke apa namanya bisnis nih. Kira-kira saya kalau mau pesen travel lah, jasa travel itu kan banyak ya, nggak cuma satu aja. Tapi saya akan dukung tetap. Tapi kira-kira apa sih yang bikin kita itu mau pesen jasa travel itu ke AM Travel tadi? Iya. Tempat Mas Andi. Jadi gini, karena saya ini berangkat dari backpacker, makanya saya itu pengen membawa misi sesuai misi travel saya, your budget travel mate. Jadi maksudnya dengan harga yang semurah-murahnya kita bisa melihat dunia gitu loh. Dunia itu luas gitu. Semurah-murahnya tetap dikasih murah-murah fasilitasnya. Oh, jangan salah. Oh, oke. Jangan salah. Walaupun murah kita tetap bintang 5 ya. Oke. Terus apa lagi nih kira-kira? Terus kita lebih ke service yang jelas, pelayanan Oke. ke konsumen. Jadi banyak konsumen kami yang udah repeat order. Oh, Jadi baru 2 jam buka udah langsung close penuh kayak gitu. Udah 2 jam? Ya, itu jadi bahkan kalau misalnya ada flash sale seperti ke US itu baru 1 jam aja udah 50 orang sampai kewalahan gitu penuh. Alhamdulillah dari rekan-rekan semua yang bekerja di belakang layar gitu. Instagramnya bisa di follow ya, @am_tour_travel. Oke. Alpha Mama _tour and travel. Instagram Mas Andi. Ini kalau Instagram saya Bisa. boleh. Instagram saya @andicule46. Oke, di bawah sini ya. Iya. Nah, Mas Andi, sebagai presiden English Komite yang sudah terpilih dan dipercayakan, itu kira-kira selain English Club di sini, Mas Andi ada program apa yang rencananya kira-kira? Rencana yang paling dekat untuk bulan depan itu saya mau buat kompetisi dalam reading. Kita akan essay mengenai COVID-19 bersama Simon. Jadi semua peserta khususnya di BP3IP wajib mengumpulkan esai 1 lembar. Nanti formatnya lebih jelasnya nanti saya akan share ke kelas masing-masing seperti itu. Ada dia juga dong. Jelas dong, hadiahnya uang tunai pula. Lumayan buat bayar kos kan di sini. Terus mungkin kalau waktu memungkinkan kita juga akan ada storytelling. Oh, ada storytelling. Ya, storytelling diperkirakan bulan Oktober. Tapi kita lihat semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi storytellingnya bisa, walaupun sudah ada protokol, tapi kan kita masih was-was. Iya, storytelling itu kayak ngumpul beberapa orang, terus mereka cerita Ya, cerita saya apa. ya kayak gitu. Tapi dengan bahasa Inggris. Penting bisa improvisasi bahasa Inggris lah. Iya, benar. Oke, nah Mas Andi, kalau Mas Andi mau memberikan giveaway-nya apa sih? Saya dari tadi tuh nanya. Aduh. Giveaway apa sih? Mas Andi. Giveaway dari Mas Andi. Ini ada beberapa giveaway nih. Wow, panen 500.000, 500.000 guys, 500.000 satu, 500.000 ini kalau itu cukup presentnya. 500.000 dua, 250.000 dan 250.000. Oke, ini maksudnya giveaway apa nih? Dapat kertas aja apa dapat uang? Ini uang. Ya, ini giveaway voucher perjalanan. Oke. Jadi siapa saja yang mau gabung merasakan sensasi trip bersama kami
Nanti yang komen di bawah Instagram kita ya. Komen terbaik ya berarti ya. Komen terbaik. Oh, Ya. boleh komen nggak? Jangan ya. Kasih kesempatan yang lain ya. Oke. Jadi komen terbaik dan 4 orang komen terbaik 4 orang komen ya, terbaik akan mendapatkan masing-masing 500.000 dan 250.000 voucher untuk trek di AM Trek maupun AM Baitullah. Jadi bisa buat umroh. Kalau bagi yang mau umroh, pakai aja vouchernya, dapat potongan atau diskon gitu. berarti ada umroh juga. Iya. Saya lupa nanya nih. Iya. Kalau Jadi bisa. kebetulan bisa umroh dan haji. Oke. Jadi kebetulan untuk yang di Jogja di kantor pusatnya sendiri itu kami lebih ke internasional destinasi. Terus untuk yang di Solo lebih ke umroh, wisata religi. Ya. Tapi pesannya harus 7 hari juga kalau umroh. Iya benar. Oke, teman-teman, kita jangan lupa follow institusi yang mendukung kita, BP3IP dan Senat BP3IP itu adalah organisasi siswa. Jadi yang kita tahu hanya satu organisasi siswa itu yang senat seperti ini gitu. Jadi ASIS itu memiliki organisasi siswa. Supaya tetap konten-konten seperti ini itu bisa menarik dan bisa menambah motivasi buat orang-orang tersebut. Mas Andi, kira-kira ada pesan dan kesan nggak buat teman-teman ini supaya kita tuh bisa. Saya kan berpikir begini nih Mas, saya berpikir begini. Kemarin tuh sempat ada pandemi, sekitar 4 bulan lah. 4 bulan kita bukan lockdown lah, emang nggak bisa. Iya benar. Kita ini bisa kayak begini pun tadi di behind the scene itu dilapis, itu semuanya udah rapid test. Jadi kita ini total safety banget nih. Cuman setelah itu ya kita jaga jarak aja di 1 meter supaya tetap aman. Tapi ini udah disemprotin semua. Nah, saya mikir kadang-kadang gitu. Artinya kalau seandainya terjadi pandemi seperti ini lagi atau mudah-mudahan enggak ya, itu tuh dampaknya kemana-mana. Pelaut itu nggak bisa belayar. Nah, coba dong berikan motivasi bagi teman-teman ini. Artinya ada kehidupan lain lagi yang bisa kita jangkau walaupun kita nggak bisa bekerja di kapal. Kan lama banget ya bisa naik ke atas kapal itu. Iya benar. Gimana? Jadi gini, buat rekan-rekan semua, dunia kita ini khususnya pelaut di seluruh dunia, dunia kita itu tidak hanya sebatas di kapal, darat, send off. Katanya pelaut itu bahagia kalau cuma pas gajian sama pas send off, ya kan? Ternyata di luar itu enggak. Ternyata di luar itu lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kita bisa mulai dengan bisnis yang kecil-kecilan mungkin dari rekan-rekan semua bisa investasi dari properti, dari logam mulia mungkin, atau mungkin tanaman-tanaman seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya juga baru banyak belajar nih sekarang. Ada 3 tanaman rempah-rempah yang sekarang baru naik daun harganya. Yang pertama itu cengkeh, yang kedua itu vanili, yang ketiga itu sejenis kayak kapulaga gitu. Nah itu kalau dijual, kalau kita ekspor gitu udah di atas 1-2 juta per kilonya. Wow. Ya, jadi usaha-usaha seperti itu bisa dilirik buat teman-teman semua, khususnya pelaut di seluruh dunia. Jadi kita tidak terkungkung hanya dalam aktivitas send on, berlayar, off, seperti itu. Yes. Tapi itu memang
vanili itu berapa lama bisa berbunganya itu? Vanili itu 2 tahun maksimal, jadi 2 tahun. 1 tahun itu dia udah mulai berbunga. Kemudian setelah itu nanti dikawinkan. Setelah dari berbunga itu baru bisa panen setelah 9 bulan. Oke. Cupang enggak ya cupang? Cupang itu ini apa namanya, naik turun. Saya udah cupang. Jadi mau bikin film juga nggak? Oh jangan dong, Andi aja yang lihat. Jangan-jangan jadi produser. Oh jangan, bukan lahan saya itu. Udah ada lagi ya? Iya, Andi ini produser. Ini Kalau mau ketemu artis-artis atau mau jadi bintang film bisa hubungi Pak Andi. jangan saya. Ini sekarang saya host. Oh iya. Narasumber. Oh benar. Oke, Mas Andi, kalau gitu thank you banget nih ya buat kegiatan kita BP3IP Bisa from Simon to now was apa namanya tuh berarti traveling businessman ya from Simon to entrepreneur dan udah sukses, artinya udah bisa bicara dan memang udah realistis. 65 negara udah dijalanin. Itu bukan sesuatu goal yang gampang, itu prosesnya pasti luar biasa. Saya ngalamin usaha itu naik turun dan saya yakin Mas Andi ini udah ngalamin proses yang luar biasa, udah gampang. Nah teman-teman, diambil kisah inspiratifnya. Kegagalan itu biasa, tapi ketika kita sukses kita bisa belajar dari kegagalan itu dan kita masih bisa di level yang kalau kata plus 62 itu membumi. Jadi nggak sombong ya Mas. Iya. Karena saya paham banget beliau di Presiden Inggris Komite juga koordinasinya luar biasa dengan teman-teman senat lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. See you and jangan lupa subscribe, like and comment. Jangan lupa giveaway-nya ditunggu. Bisa nanti akan dihubungi sama kami by weekend untuk pemenangnya dan by komentar di YouTube channel. Kita akan upload ini segera. See you and BP3IP Bisa!